Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini di ngobrol seputar horor, masih bersama Mas Ayung. Ya, salam untuk kawan-kawan semuanya di sana. Tak lupa saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin. Ya. Karena masih dalam suasana Lebaran. Betul. Dan tadi masih ramai. Suasana arus balik mungkin masih. Arus balik ya, Pak? Iya, arus balik. Di jalan masih ramai sekali, masih banyak plat-plat mobil luar kota masih ada di sini plat-plat sana. Ya, itu aja. Mas Ayung, silakan mau ngobrol sekitar horor tentang apa nih kali ini? Oke, baiklah, sebelum masuk ke horor tadi nyambungin Bang Okan. Ini masih suasana Lebaran juga, terus lagi harus balik. Bukan puncaknya mungkin, tapi ada gejala di kampung kami, seputar kampung kami ini. Mungkin karena pandemi yang kemarin cukup panjang, akhirnya banyak yang acara-acara keluarga yang tertangguhkan. Oh, yang tertunda sekitar 2 tahunan ya? Iya, banyak yang nggak pulang juga. Terus kayak kendurian, nikahan, sunatan itu jadi diundur. Akhirnya kan arus balik yang semestinya mungkin kemarin aturan itu masih banyak yang di rumah. Jadi di kampung aja masih padat kendaraan, apalagi di kota. Ya teman-teman, bukan menghimbau sih, kita sama-sama hati-hati ya, hati-hati karena kalau habis Lebaran biasanya tinggal capeknya. Iya, biasanya betul. bawa motor itu kurang kontrol. Kemarin saya itu dari Kidul juga miris sekali melihat mungkin pemotor, jadi bapak sama ibu sama anaknya di tengah. Untung bayinya nggak, ya jatuh juga sih, cuma nggak fatal. Yang cowok, anak cowoknya yang di depan bawa motor gede. Jadi ada tukang sampah lewat nyebrang mungkin ya, dia lagi kencang rem nggak kena, jatuh berdarah semua itu yang anak cowoknya. Di depannya itu ada tronton, untung nggak kena sama tronton. Nah itu ya hiburan saja sih buat para yang nonton di sini ya, lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati. Baiklah, ya cukup dimaklumi karena memang ya kemarin sempat banyak yang tertangguhkan, akhirnya sekarang masih ramai. Ya, jangan lagi kredit-kreditnya ya. Betul. Oke, ini ke cerita horor ya Bang ya. Ya, siap. Baiklah, ini ada sebuah cerita dari seseorang bernama Imam. Ya. Seorang bernama Imam itu mau mengisahkan cerita horor yang dialami sebuah keluarga sih sebenarnya. Tapi cenderung dia Imam itu punya teman namanya Jenal. Jadi Jenal itu kawan baiknya Imam sejak dulu. Bahkan dari SD, SMP, nyampe SMA itu bareng terus. Selalu bareng terus. Kebetulan mereka satu kampung. Iya, kadang-kadang kan orang kampung begitu ya. Kalau misal aku mau sekolah keluar desa atau keluar kota, aku ke sana ya ikut ke sana juga. Mungkin satu usia juga ya, satu usia dan akrab banget. Kemudian Imam itu tetap melanjutkan pekerjaan orang tua, dia tetap tani. Bukan berarti Mas kalau tani juga nggak boleh belajar tinggi ya. Saya sampai SMA sudah tak amini, orang tua itu dilawani. Kerja keras buat nyekolahan saya. Ya saya ilmunya walaupun ini terapannya nanti buat pertanian nggak apa-apa, tapi saya nggak kegiur sama anak-anak yang lain, maaf loh, nggak kegiur sama orang-orang yang ya tadi keluar kota. Sih agak sedikit melenceng ya maksudnya. Kalau sekarang nih Mas Ayung ya, jadi anak petani pun itu lebih nggak meneruskan ilmu pertaniannya. Banyak seperti itu. Mungkin lebih memilih kerja di mana, merantau kerja di pabrik apa. Iya, kadang-kadang seperti itu. Iya. Padahal kadang-kadang orang tani kelihatannya penampilannya biasa, yang dimakan juga nggak mewah, tapi punya tanah, punya macam-macam, jauh lah sama orang-orang kota. Banyak seperti itu. Ini kembali ke Mas Imam ya. Saya tetap bertahan di kampung. Kemudian beberapa teman yang lain kerja kayak tadi Bang Ogan ngomong, kerja di PT ini, ada yang nurusin kuliah. Saya nggak iri, nggak apa. Saya mengamini keadaan saya. Yang penting saya bisa nemenin orang tua yang memang udah sepuh-sepuh. Nah, kemudian satu teman itu namanya Jenal. Dia itu dengan ambisinya dia memang sering diomongin ketika kita masih sering bareng. Dia pokoknya mau kerja di luar negeri.
mau kerja di luar negeri, dapat duit banyak, mau bikin rumah, mau bikin macam-macam banget lah, pokoknya ceritanya sabrok-gabrok ceritanya kayak gitu. Saya aminin aja wis. Kirain itu cuman bercanda. Wong biasanya kan orang nyoba lah peruntukan di kampung sendiri, di negara sendiri. Tahu-taunya bener-bener daftar. Saya nggak tahu gunda-gundunya, pokoknya nggak tahu prosesnya. Wong dia nggak pernah kelihatan. Saya juga sibuk mulai terjun ke sawah begitu ya. Tahu-tahu dengar-dengar dia udah ada di mana, Taiwan apa Malaysia ya? Itu lupa. Saya lupa Mas kayak itu. Oke, kerja di luar negeri itu selama kurun waktu mau 4 tahun. Mau 4 tahun, kemudian dapat gaji ya cukup lumayan. Saya dengarnya berapa kali ngirimin ke orang tua. Karena mata uang sana. Iya, ada saudara mau pinjam juga dikasih. Emang baik sih, Jenel itu orangnya baik. Tapi dia itu ada perubahan tadi ya, misi dan visinya yang mau nanti bikin rumah, bikin ini, macam-macam itu. Aku pernah lagi telepon sama saudaranya, tak angkat teleponnya, aku ikut ngomong, katanya saya itu mumpung ada di luar negeri sekalian saya mau ke Mekah, katanya begitu. Saya mau ke Mekah, itu ke ijabah, bener-bener itu akhirnya pergi ke sana ke tanah suci, entah itu berhaji atau umroh. Kalau haji hitung-hitungan saya nggak nyandak lah, duitnya nggak nyampe. Tapi kalau umroh mungkin. Itu akhirnya namanya kita orang kampung, mau umroh mau haji, yang beneran ya tetap dipanggilnya Ji. Yang muda-muda Ji pulang kampung. Akhirnya apa? Dari situ udah Ji, itu kan namanya titel. Kalau dulu itu kalau bicara riwayat ya Bang, di Indonesia yang ada haji kan Indonesia. Ya kan, kalau di negara lain itu nggak ada haji, siapa haji, karena ibadah itu kan kita sama Gusti Allah. Dan di Indonesia untungnya itu titel haji itu simbol sukses Bang. Oh gitu. Iya, simbol sukses. Iya, kebalikannya. Kalau kita bicara riwayat, sekarang haji itu simbol sukses. Kalau zaman-zaman kolonial dulu, kolonial itu bertentangan dengan ajaran kepribadian Jawa, ajaran Islam tentang kesetaraan itu bertentangan semuanya. Akhirnya yang haji itu ditandai, makanya disebut haji. Siapa ditandai, jangan sampai mereka itu memberi infus ke yang lain tentang kebaikan, tentang kesetaraan derajat. Dulu itu tandain sama apa tadi, VOC sama penjajah. Iya, baru tahu aku. Kalau sekarang haji sebuah kebanggaan. Kalau yang haji pasti kaya. Pasti kaya. Kalau kita mau ibadah ya buahnya kan di akhlak, ditinggal laku kan. Iya betul. Kalau mau ada harga diri, kerja. Kalau mau dihargai ya sikap, kan seperti itu. Kita jadi ngomongin itu ya. Ini akhirnya si Sapa Jamal taruhlah pulang kampung waktu itu Mas. Pulang kampung dia nggak bawa duit banyak yang pasti, tapi dia punya cita-cita bikin warung, bikin ini. Dikadal-kadalin sama teman-temannya semua. Jadi pada nggak jadi, usahanya nggak jadi. Cuman dia nyangkol hanya itu doang. Ya haji umroh lah seperti itu. Terus spekulasi usaha ini salah, spekulasi usaha ini gagal. Akhirnya kan menuai kayak omongan yang gak enak dari saudara-saudara yang lain. Karena memang dia juga gak bisa dibilangin, artinya kamu mulai yang kecil-kecil dulu, belajar dulu. Tapi pengennya jadi itu gagal terus sampai kayak sepeda motor dan lain-lain itu dijual untuk banting setir lagi di Tani misalnya, bawang merah, habis duitnya itu mulai ibunya sendiri, saudara-saudara yang itu mulai ngomong itu jadi gerah si Jenel itu. Jenel itu jadi gerah membela diri. Jenel juga orangnya aslinya keras, ternyata ya Mas ya, itu sering berantem sekeluarga. Jadi lawannya emaknya sendiri, bapaknya sendiri dibelain sama kakak-kakak yang lain atau adik yang lain. Jadi si Jenel itu merasa sendirian dan dia itu pengennya begini, aku itu taruhlah aku salah, aku gagal, tapi aku kan lagi belajar. Tolong jangan diomong terus, kalau kayak gini mendingan aku keluar dari rumah kayak gitu. Akhirnya itu ketemahan, bener-bener. Dia itu keluar dari rumah, tapi keluar dari rumah biasanya kan orang kalau lagi ngambek jauh dari rumah, ke kota mana, ngontrak atau gimana ya. Kalau dia enggak, masih deket-deket, masih saya kampung juga. Jadi keluarganya dulu, mbahnya itu masih punya rice mill, gilingan padi. Gilingan padi, cuman karena sekarang udah
nggak kayak dulu lagi ya, perubahan tanah pertanian juga nggak sebanyak dulu, nggak seluas dulu. Akhirnya gilingan padi itu udah macet grek. Kalau mesinnya udah diangkut, cuman bangunannya itu nggak terlalu rapi. Yang jelas bangunannya gede, banyak ruang-ruang sekat-sekatnya buat naruh gabah, pernah buat apa namanya ternak, buat wadah ternak gitu loh ya, ternak ayam, ternak itik. Akhirnya itu kotor. Nah ini si Jenal itu bukannya ngontrak di tempat yang jauh, malah ke situ, niat ada pindahan ke situ. Yang lucunya lagi, justru dia bukan dari duit sisa-sisa dia punya, atau misalnya orang ngambek kan, ya yang penting bawa kasur gitu ya. Minta uang sama orang tua, sama utang-utang sama yang lain itu buat benerin itu kayak dibikin rumah gitu, sebisanya supaya pantas. Jadi kan saya, kata si imam, saya yang dulu respect sama Jenal jadi kok kasih gitu Jenal ya. Nah itu gitu jadi berubah, jadi serampangan cara berpikirnya, kebijaksanaannya itu hilang, malah orang tua sendiri kok malah dimusuhin, katanya nggak sejalan sama aku, kita memang udah nggak bisa disatuin, nggak bisa satu rumah. Kalau kita lagi usahakan biasanya harus doa ibu itu terutama kan ya, doa ibu, doa orang tua. Aku mau ngomong juga jadi galakan Jenal, apa dia karena sekarang udah ada titel tadi ya, udah kaji atau apa. Iya, akhirnya image-nya itu ya mungkin ya. Saya mendingan daripada dicuratin yang nggak enak, aku nggak mau datang, aku nggak mau dengar, mendingan aku nggak nemuin. Wis lah ya. Akhirnya taruhlah si Jenal tersebut pindah boyongan ke tadi bekas gilingan padi. Cuman memang pernah ada selentingan. Saya itu pas pulang dari sawah, saya kan lewat depan gilingan padi tersebut. Kalau percaya atau enggak ya Mas, gilingan padi itu pelatarannya itu lebar banget buat menggelar. Iya, rata-rata seperti itu. Iya. Dan tidak ada pagernya, cuman berbatasan langsung sama kali kecil. Kali kecil itu ada ya semacam 1-2 batu lah numpuk begitu buat pagar. Saya itu lewat pinggiran kali itu praktis muterin bagian depan, samping juga letter L begitu ya, di gilingan padi tersebut. Itu paling nggak suka sebenarnya. Maksudnya gimana Mas Imam? Nggak sukanya gimana? Ngeliat si Jenal? Oh enggak, bukan, Jenal aja belum pindah ke situ. Nggak sukanya sintru, gimana sih Mas? Sintru karena suwung lama banget dan banyak kayak plesterannya itu udah pada rusak, terus bangunan-bangunan yang samping itu udah pada ini ngelupas semua, tuh plesterannya udah pada ngelupas, lapuk, kayu-kayu begitu, terus ada pohon-pohon pohon apalah di situ. Lama nggak dihuni itu. Iya, sering itu kadang lewat, padahal itu jam sore, jam 4 saya dari sawah. Kadang-kadang sawah juga itu nyampe mau maghrib itu ada bau tin bakar, singkong bakar itu. Singkong bakar nggak ada yang, mungkin teman-teman di yang nonton juga kan banyak yang masih tinggal di kampung atau di mana tempat, kadang-kadang begitu lewat di gang atau di mana kok bau singkong bakar. Aroma singkong bakar menyengat tapi nggak ada yang bakar singkong, apalagi ada pohon singkongnya. Itu kan konon di situ ada banyak sosok genderuwo, ada sosok genderuwo, konon kayak gitu. Saya itu paling nggak sukanya kalau lewat, wong di situ aja banyaknya padi kiri kanannya, nggak ada singkong, baunya singkong bakar semelentang banget, merinding saya semuanya. Itu udah dingin lapar merinding begitu ya. Kadang-kadang ngucap misi ya mbah. Terus ada dapur-dapuran pisang liar itu bagian areal belakang. Berarti saya itu habis nyium tadi aroma singkong, ini kan arus air itu rada gemericik gitu ya, mendingnya itu ada yang mecah suara itu. Kadang-kadang saya merasa kadang ada yang ngomong, ada yang manggil saya mam kayak gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Sering saya ngomong sama orang tua, tapi saya diomongin, alah itu mah kakek ngayal, kamu udah waktunya nikah mungkin, jadi pikirannya serang-serangan katanya. Tapi saya asli sering kayak dengar ada yang manggil itu. Kadang-kadang saya ngeliat si rice mill itu kan ada pintunya bukan kayak pintu rumah, jadi pintu-pintu yang dari besi itu yang ditekuk itu krek gitu kan ya. Juga gudang kan, kayak gudang. Kadang-kadang saya ngeliat si gudang itu kayak perasaan ngebuka.
kerasaan ngebuka. Saya pernah mantengin itu ya, misalnya lewat itu agak bagian depan sepi, nggak ada orang. Biasanya kalau ada orang pasti ada sepeda atau ada motor. Itu sepi banget di situ. Dan lingkungan sebelah kanan sananya juga udah kebun-kebun begitu ya, nggak ada orang satupun. Kok gudang buka? Dari pandangan saya di jauh sana itu emang gelap, tapi kayak ada aktivitas di dalam, kayak ada aktivitas. Kadang saya minta kayak ada bayangan sana, siapa yang buka gudang ya, apa yang punya rumah ya, mungkin keluarganya tadi ya, jenderal apa, tapi kayaknya enggak sih. Pas saya kayak ngedipin mata begitu, loh rapet, kok gudang ini rapet. Duh, saya lihat atau apa. Dia ngomong sama orang tua, sama teman-teman juga ya. Kadang-kadang kan saya tahlilan namanya di kampung kan. Sering ada acara kayak gitu. Orang-orang tetap loken, masa sih ngarang-ngarang boy, ngarang-ngarang gitu. Saya nggak ada yang percaya. Nah ini akhirnya diyakinkan bahwa di situ memang serem, di situ memang banyak penghuninya yang dari gaib-gaib. Ketika Jenderal masuk ke situ, Jenderal itu masuk jadi penghuninya lah. Jadi kan disulap jadi kayak rumah, walaupun gak sepenuhnya. Jadi areal yang mungkin sekitar 4x6 itu rada nekuk-nekuk lah di bagian mesin atau apa, atau buat penyimpanan bekatulnya itu dibikin kayak rumah tinggal buat dia. Jadi kayak sekarang itu pemuda sendirian, terus dia ada kasur, ada tempat duduk, dikasih semacam kayak ada dapur mini lah di situ. Buat kalau teman-temannya ke situ ngobrol medangan. Tapi yang lain itu masih persis sama. Saya diomong sama orang tua saya, wong Jenderal tak angel, Jenderal itu susah. Kalau misalnya iyalah taruh mau ditempatin di situ, satu harus pakai modal sendiri buat rapi-rapin, jangan nyusahin orang tua. Udah berantem dipintain duitnya juga. Yang keduanya, yang lain itu ikut dibersihin, jangan cuma yang ditempatin. Toh ya bekasnya telek, bekasnya apa namanya masih ada, masih pating serubak. Ya, takutnya bukan apa-apa, mam, ular atau apa kan ya. Kayak baru 1-2 hari aja udah kedengeran. Kamu nggak denger, mam? Denger apa, mak? Si Jenderal itu katanya udah mau pindah lagi, katanya begitu. Mau pindah lagi, masa sih? Akhirnya saya yang malas sekarang ketemu sosok Jenderal, kata Mas Im, sosok Jenderal itu saya malas, saking penasarannya. Kalau saya mau bantu apa ya, aku iseng-iseng ketika biasanya saya menghindar kalau ke sawah juga lihat-lihat ada Jenderal enggak, ada motor enggak, mendingan gak lewat situ, lebih muter. Itu sengaja lewat di situ dilama-lamain biar diaweh. Mau ini bener, saya pas di situ ada motornya Jenderal. Nah pintu kecil itu yang buat tempat tinggalnya Jenderal itu di area gilingan padi itu, saya kayaknya ada si itunya apa enggak ya, ada si apa Jenderalnya apa enggak. Saya pas lewat tahu-tahu Jenderal itu kayak nungguin saya, bener-bener udah ada di pintu. Mam, mana remu, mana? Sini, katanya sini. Aku lihat ke belakang memastikan aku dipanggil beneran apa enggak. Sebenarnya pengen tahu tapi juga malas. Akhirnya di situ ada kayak pematang ya dari bambu yang dijajarin begitu. Saya itu nyebrang kali kecil itu. Apa sih? Nol, tumben temen, tumben kamu sekarang manggil saya, biasanya nggak ingat, udah nggak ingat sama wong tani, sama rakyat kecil nggak ingat. Apa sih ngomong, jangan sembarangan. Wis meneh ngopi. Saya habis ngopi, saya habis ngeteh. Alah padunara gelem mampir gitu, katanya seperti itu. Iyalah, ngopi boleh wis. Saya duduk di situ. Emang saya nggak mau apa-apain di sawah, paling mau nyabutin rumput doang. Orang udah padinya udah tinggi-tinggi. Ngobrol saya di sana, akhirnya dia itu Jenderal langsung ngomong, saya itu laki-laki risih banget, hampir mau diperkosa. Bukan mas, maksudnya duduk langsung tangan saya dipegang begini. Tolonglah, mam, tolong mam. Kalau jenengan, apa sih tangan jangan megang-megang, kalau ngobrol-ngobrol aja. Kamu di luar negeri kayak gini kerjaannya. Kamu laki-laki jadi begitu. Ya Allah, bukan begitu. Saya sangat lihat ya muka saya. Iya, kalau kamu jadi kurusan ya, kalau kamu jadi kurusan Sinal. Iya, aku banyak pikiran banget. Saya udah gagal semua aja, udah entek-entekan. Saya dimusuhin sama aku, diceritain. Kalau misalnya yang ceritakan seolah-olah dia yang menderita, padahal
cenderungan begitu loh Bang ya. Kalau ada orang cerita, teman-teman nih biasanya kalau ada saudara atau kenalan cerita, biasanya dia yang cerita itu yang jadi korban. Iya, biasanya seperti itu untuk dapat memelasnya kan. Mungkin seperti itu channel itu ngomongin orang tuanya jahat semua, saudaranya jahat semua, pokoknya saya nggak ada artinya selama ini kayak gitu kan. Seolah-olah begitu. Saya ya aja. Ya tapi jangan pakai megang. Kalau saya dipegang bunyi, loh apa-apaan. Saya kalau pengen tayamum langsung. Itu akhirnya cerita katanya ngomong gini, Mam, kamu ada kamar nggak katanya. Pegang tangannya aja udah risih. Tanya, kapan apa kamar kamu sekarang? Jangan-jangan jadi itu yang ke Thailand katanya. Apa sih enggak maksudnya? Jadi manusia setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Enggak maksudnya saya mau nanyain kamar buat apa? Orang betah, sini enggak betah. Saya kata channel di sini enggak betah. Enggak betah gimana? Orang di sini kamu udah rapi-rapiin. Gampang bangunannya udah bagus begini, tinggal dirapiin ya jadi rumah. Coba warisnya kamu keren loh. Mau aku nggak betah, nggak mau lagi tinggal di sini. Mungkin malam ini saya terakhir aja karena belum ada tempat. Ada tempat kita tinggal pulang lagi ke rumahmu sono. Rumahnya agak jauh dari penggilingan padi itu. Izin, saya udah kemakan romonya sendiri katanya begitu. Itulah kalau kamu ada duit ya saya minjem. Aduh, ujung-ujungnya duit Bang. Buat apa? Buat ngontrak. Emang kerjanya kamu apa? Ini udah nggak ada kerjaan. Bayar kontrakannya nanti pakai apa? Iya ya, nanti saya kerjaan. Ya wis, kamu ada kamar apa enggak? Saya mau numpang. Enggak mau. Kalau misalnya saya ada kamarnya yayu saya. Nanti kalau mereka pulang dari Jakarta gimana? Iya ya. Wis, kamu sebenarnya ada apa? Kenapa di sini enggak betah? Yuk, malu yuk. Akhirnya dituntun sama channel. Cuman enggak mau dipegangin. Sini diajakin itu. Dari yang tadi yang areal kamar itu yang buat tinggal itu ke sebelah kanan, jadi ada kamar lagi, bukan kamar ruangan ya. Ke sebelah kanan di situ ada banyak tumpukan. Ruangan itu gelap, banyak kaso-kaso yang udah pada jatuh. Terus ini genteng-genteng pecahan genteng. Baunya tuh melek banget di situ. Banyak bau-bau telotok, ayam bekasnya ayam tapi udah kering gitu. Nggak enak lah, nggak sedap. Terus gelap banget. Mal, kamu di sini nggak dibersihin? Lah orang sempet. Sini sih, saya tunjukin. Itu masuk ke kanan ada ruangan lagi. Mungkin dulunya di situ itu tempat buat giling padinya ya. Karena ada jajaran oli juga bekasnya udah lama. Terus dijen oli juga masih banyak ada di situ. Oke, menurutnya kamu ini apa ya? Ditunjukin di sudut itu. Apa? Orang gelap. Akhirnya dia ngambil ke kamar lagi, balik lagi saya ditinggal di situ. Ya Allah Mas, baunya bisa satu campuran atau bau telek sama bau yang biasa saya dengar, ada bau bodin bakar, singkong bakar kayak gitu. Tiba-tiba ada bau singkong bakar. Jam berapa itu Mas Imam? Jam 11 siangan lah, jam segitu. Siang hari, iya jam, tapi kan di situ dalam gelap banget. Tuh gelap banget itu ngambil handphone pakai lampu plisnya itu disenterin di arah pojok. Itu ada semacam kayak lubang, cuman ukurannya enggak, kalau tangan begini itu segini nih. Itu enggak ada peralonnya, tapi semacam kayak ini ubin yang pecah tapi membulat begitu ya. Itu ini apa dicorongin begini? Kelihatannya dalam kan katanya. Kok dalam ya? Dulu kamu kan yang punya ini mbaknya, sering kesini tahu ada lubang begini apa enggak? Kayaknya dulu enggak ada lubang. Saya deketin, Mas. Baunya itu singkong bakar itu bukan dari situ baunya. Tapi kayak memudar, tapi dari sudut yang lain. Tapi kadang-kadang santer bau singkong bakar, kadang-kadang enggak. Tapi justru di bolong itu baunya amis banget. Amis banget lah, amis. Entah amisnya ikan, entah amisnya darah, aku nggak bisa memastikan, tapi baunya amis banget. Terus disenterin begitu, hitam banget, dalam banget, dan pinggirannya itu bukan, kalau misalnya rumah kan biasanya itu dulunya ada uruk-uruknya dulu, entah batuan-batuan, terus tanah nanti apalah dipuing-puing begitu. Kalau saya senterin, saya pegang HP-nya si channel begitu ya, saya sorotin begitu.
pinggirannya bener-bener tanah yang rata banget, tanah rata. Ya maksudnya nggak rata lurus begitu, tapi bener-bener kayak ada kayak lubangnya yuyu atau semacam lubang tertentu lah, lubangnya biawak atau apa. Jadi tanahnya itu ada basah, terus keras, bener-bener keras, rapi itu ya? rapi membulat ke sana, agak miring, nanti ketemu lagi. Terus Nal, coba sih Nal, kamu deketin suaranya, teriak di situ. Gak mau, nanti ada yang matul, nanti ada yang keluar terus gigit mulutnya. Akhirnya saya iseng sendiri, saya bilang gini, hoi, gemlandang suaranya itu kayak ke bawah, masuk ke bawah. Akhirnya saya iseng-iseng, ada batu kecil, saya cemplungin begitu. Itu nggak bunyi-bunyi, agak lama, bunyi kletak, belum kayak ketemu air begitu, ketemu air. Ini berarti dalam Nal. Emang kamu kenapa ngasih unjuk ini? Enggak, udah 2 hari ini ya saya itu kalau misalnya teman-teman, tapi enggak teman sama si Imam sih, masih terlalu anak-anak sekarang lah, bocah-bocah. Kadang-kadang dikumpulin buat temenin si Jenal, ngopi-ngopi, gitar-gitaran di situ. Terus kalau teman-teman udah pulang, padahal sih lagi masih ada teman-teman jam 9 sampai jam 11 malam, jam 12. Saya itu serasa kayak kepanggil, mata saya juga kayak diarahkan ke ruangan samping kanan ini. Ruangan inilah sama ruangan itu. Cuman yang manggil siapa, apa kayak ketarik banget ke arah sini. Terus anak-anak kan pada sekolah, kadang-kadang ada yang kerja, pada pulang, saya sendirian udah 2 hari ini. Terus tahu-tahu pintu itu kan memang tertutup, ada pintunya, itu kadang buka sendiri, krek, bunyi. Emang pakainya ini sih ya, pakainya kan besi-besi itu, apa sih semacam ya triplek, terus ada besinya begitu, krek tuh, itu kayak ada sesuatu yang bergerak di balik itu. Tapi saya rasa sih perempuan, soalnya kayak handrok lah, ngomongnya kayak handrok. Kelihatan emang sosoknya seperti kayak perempuan. Dia itu mungkin kuntilanak kali, Imam ngomong kayak gitu kan. Saya ngomong kayak gitu, enggak, kalau kuntilanak yang saya lihat di film-film kan rambutnya gitu. Kalau itu rapi, bagus lah, rambutnya lurus, katanya kayaknya seperti itu. Saya pertamanya nggak takut, adanya penasaran. Gaunnya panjang gitu, warnanya putih begitu. Itu kayak di balik pintu itu, pokoknya pintu itu buka kayak, nanti dia itu kayak melintas dan tangannya terakhir begini kayak ke arah saya. Mukanya saya nggak ngelihat saya sama sekali, cuma dari bentuk tubuhnya mungkin itu saya nggak nge itu setan atau apa. Itu perempuan cantik lah, padahal itu gelap tapi kelihatan jelas, di itunya jelas. Saya diaweh, saya takut tapi saya nggak ada penolakan. Saya bener-bener kayak nurut ke situ, jalan ngikutin dia di belakangnya mungkin 5 meteran, kelihatan nggak kelihatan gitu. Dia ke pojok, hilang ke pojok, ya itu kebulangannya itu hilang di situ lagi. Udah 2 hari. Dulu ya, coba bentar. Berarti emang sosoknya langsung hilang di tempat gelap-gelapan lubang itu ya? Ya, mungkin tepatnya di situ. Makanya saya kasih unjuk, kamu apa ya, siapa ya, kenapa adanya di sudut situ, ngilangnya di sudut situ. Yang mana saya tahu. Kamu cerita kayak gitu aja saya jadi merinding. Baliklah katanya seperti itu. Jangan, tolonglah. Kamu kalau pulangnya saya diajak. Ini baju udah saya kemas-kemasin. Kamu pindah kemana? Ke rumah kamu lah. Kamu kan dulu teman baik saya, katanya begitu. Yang gak bisa begitu. Wis, gini aja, ini kan masih siang, nanti sore saya habis dari sawah. Kalau nggak beduk nanti sore wis saya main ke sini lagi, mampir ke sini lagi. Tas Imam begitu. Nah, pas sore itu pulang dari sawah, pintu buka. Motornya si Jenal sih emang nggak ada, Kaji Jenal itu nggak ada. Saya itu kayak orang udah janji gimana sih ya, masih kelopot, yang penting di depan itu ada aliran air, saya bersih situ. Saya masuk ke dalam ruangan tersebut. Nal, di mana sih kamu? Di mana? Nang di. Itu bekas kopinya kayaknya belum diminum habis dan masih hangat. Orangnya kemana? Apa ke WC? Di belakang saya lihat di samping kanan WC enggak ada. Masa iya sih ke ruangan sebelah? Enggak mau, saya takut.
itu jam 4:30 kali Mas sore. Saya duduk di yang buat tidurnya Jenal. Nah dari saya duduk itu pandangannya itu ke pintu yang nanti ke ruangan sebelah itu. Tahu-tahu belum lama itu pintu itu bunyi krek, buka sendiri. Asli Mas, asli buka sendiri, pintu itu buka sendiri. Dan saya nggak melihat apapun, yang jelas ada sisa androk, ada sisa gaun. Yang kayak gaun itu dari ruangan kami, dari ruangan saya duduk itu ketinggalan di belakangnya. Jadi pintu buka itu tinggal separuh gitu loh. Saya ke ruang sana. Saya ini beneran ngeliatnya beneran apa enggak gitu kan. Saya penasaran, saya bangun, saya ngeliat ke sana. Apa yang diomongin Jenal itu benar-benar nyata saya lihat sendiri. Jadi terpampang jelas di ruangan gelap itu ada sosok perempuan yang membelakangin saya, rambutnya lurus, aromanya pertamanya saya itu pas lagi nyamperin, aromanya amis nggak enak, aromanya amis. Terus kadang-kadang ada bau-bau tadi ya, bau singkong, tapi tipis banget, tapi kebanyakan amis. Tapi pas saya udah ke ruangan itu benar-benar melangkah ngikutin, aromanya benar-benar semerbak, wangi luar biasa lah, wangi yang benar-benar nyaman, dan saya kayak mabuk sama wangi itu. Dan saya lupa yang dihadapin saya itu orang apa bukan, yang jelas penasaran saya gede banget. Dari modelnya kayak orang gaun ya tidur tapi bukan orang sini lah, gaun panjang begitu. Dia itu mungkin cantik banget. Terus dia melangkah, ruangan itu nggak terlalu gede-gede banget, tapi di ruang gelap itu perasaan saya itu kayak kita ada di mana, dan dia jalan nggak habis-habis, lama. Aku nuturin belakang lama. Kok dia kayak ngajak saya ketarik. Akhirnya saya berani ngomongnya mbak, situ sebenarnya siapa sih? Itu di balik muka. Dia berhenti balik muka. Itu cantik luar biasa banget. Dan saya di kampung saya belum pernah nemuin yang sosok yang kayak gitu. Tapi dari tatapannya dia marah enggak, tapi saya ketarik. Bukan cinta apa ya, nafsu, enggak tahu, campur-campur itu. Benar-benar cantik banget. Terus ketika saya ada mau tertarik, saya mau ngikutin ke dia, pengen mendekat, entah saya mau ngapain, dia itu menggelengkan kayak gini, seakan jangan. Dan kayak pesan itu nyampe ke saya langsung kayak astagfirullahaladzim, saya bilang kayak gitu. Sosok itu enggak ada, itu enggak ada. Dan sekilas lalu saya melihat ada di tempat dia berdiri itu ada sosok hitam seperti bayangan, tapi di bawah loh, di lantai itu seperti sosok ular kayak gitu. Dan ada desisan amis banget, dan itu kayak menuju ke pojok yang pernah dikasih lihat itu. Akhirnya saya langsung keinget, astagfirullahaladzim, ini apa, kok aku lihat kayak gini, bener apa enggak. Saya langsung balik lagi, itu ternyata masih deket banget, padahal saya jalan udah kayaknya jauh ngikutin, balik badan doang udah ketemu pintu. Dan pintu itu rapat, dikunci dari luar. Kayak apa rasanya Mas? Itu langsung tolong, Jenal udah ada di luar, ternyata di luar pintu. Siapa sih sini? Saya itu sama Jenal sampai sekarang jadi kayak rahasia kami berdua, nggak diomongin ke siapapun, karena memang anehnya dikunci loh dari luar. Perasaan saya dia buka sendiri, saya ngikutin, aslinya dikunci sama Jenal dari luar. Kamu dewek kok ya, kamu lihat sendiri kan, aneh pintu bisa buka sendiri padahal dikunci, ada sosok itu. Yalah. Akhirnya itu selama mungkin 3 harian si Jenal itu ikut ke rumah saya, berbagi kamar lama saya gitu. Terus saya ada uang sedikit, katanya dia mau ke Jakarta, saya ongkosin Mas. Itu aja sih. Cuman ya namanya orang, saya bisa cerita, taunya kaji Jenalnya ngobrol-ngobrol di sana sama orang, yang lain tahu semua akhirnya. Makanya banyak yang nggak percaya. Itu aja sih Bang, jadi misteri lah akhirnya. Sangat menarik sekali ya ceritanya. Siapa tadi? Mas Imamnya pesannya ya, kalau mau orang tuh jangan sampai kayak gitulah pokoknya. Lagi-lagi ada ini ya, pesan baik lah di cerita ya. Ya itu saja cerita dari Mas Ayong ya, dari sumbernya dari Mas Imam itu kan.
Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya dari kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.